Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya 786 Computer Official. Kali ini saya akan mereview sebuah dynamic microphone dari Samson dengan seri Samson Q2U Dynamic Microphone. Welcome back to my channel. In this video, I want to review a dynamic microphone from Samson Q2U Recording and Podcasting Pack. Penasaran dengan isinya? Let's check what is in the box. Let's get started. Oke, langsung saja kita unboxing apa saja yang ada di dalam kemasan mikrofon Samson Q2U dengan versi recording and podcasting pack. Jadi ini kalau yang biasanya itu dia hanya dapat mikrofon, terus paket kedua dia dapat mikrofon, dapat stand seperti ini, tripod dan mic clip. Dan yang paket ketiga ditambahkan lagi satu buah headphone. Nah, saya beli ini yang paket kedua, yang paket recording and podcasting pack. Oke, langsung saja kita buka isinya. Oke, now we open it, the box of microphone. Oke, seperti ini kotaknya. Nah, pertama kali membuka kita langsung jumpa dengan mikrofon. Nah, ini mikrofonnya. Oh, ini dia mikrofonnya. Bodinya solid, terbuat dari bahan metal ya. Oke, kita pinggirin dulu. Ini mikrofonnya. Kemudian ini ada kotak. Kemudian ini ada buku petunjuknya ataupun owner's manual, dan di sini ada garansi ya, warranty card. Kemudian lagi ini ada, penyok ya, ini ada busa pop filter ya, pop filter yang ataupun sering dikenal windshield, sehingga kalau kita ngomong itu kalau yang ada P-pop ya, P, B seperti itu ya, popping seperti itu. Jadi ada hembusan angin dari mulut kita, itu bisa diminimalisir dengan menggunakan pop filter ini. Kemudian kita dikasih juga dengan XLR cable ya, kabel XLR. Kabel XLR ini nanti kalau kita gunakan mikrofon ini menggunakan mixer ataupun audio interface sound card, itu menggunakan mikrofon ini. Atau kalau kita mau gunakan dia sebagai live sound untuk mikrofon. Kemudian ini packnya. Di dalam sini terdapat mic clip ya, mic clip. Nanti di sini untuk mic-nya seperti itu. Kemudian ada stand-nya, tripod ya. Nah, itu nanti dipasang di sini. Microphone stand and microphone mic. Okay, like this. And the last, kita diberi USB cable. USB cable. So karena mikrofon ini support XLR dan USB, maka dia dikasih USB cable seperti ini. Jadi mikrofon ini bisa support untuk di dua keadaan ya. Bisa menggunakan XLR cable seperti ini kalau kita menggunakannya dengan mixer ataupun sound card ya, ataupun power amplifier lainnya. Jadi dia seperti mic pada umumnya seperti ini, pakai port XLR cable. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga dia support langsung ke komputer. So this microphone support from use the XLR cable to use with mixer audio or interface card or sound card like this, or live sound. And then support USB directly to computer, dan support langsung connect ke komputer secara USB dan menggunakan sound card internal di dalamnya. And use the internal sound card on this microphone. Oke, itu saja yang ada di dalam kotaknya, tidak ada yang lain. Sekarang kita review untuk mikrofon ini. Oke,
Pertama kita akan bahas dulu tentang mikrofon dari Samson ini dengan seri Q2U USB ataupun SLR mikrofon. Jadi mikrofon ini cocok digunakan untuk podcasting, ya podcasting. This microphone is usable for podcasting. Dan juga live sound seperti kalau misalkan kita karaoke di panggung, ya di stage seperti itu. Kemudian juga support untuk music recording, ya music recording itu bisa kita gunakan directly ataupun langsung ke komputer atau bahkan ke Android seperti ini, ya menggunakan port USB seperti ini. Ya ini bisa langsung ke komputer dan kita langsung bisa merekam suara dari mikrofon ini. Ya itu untuk music recording, atau juga bahkan support untuk ke Android yang sudah support OTG ataupun Android on the go, ataupun juga di Apple, ya iPhone, ya seperti itu. Oke, kemudian selain bisa kita koneksikan directly ke komputer ataupun langsung ke komputer, kita juga bisa menggunakan mikrofon ini untuk live show, yaitu menggunakan kabel XLR seperti ini. So this microphone can use with XLR cable like this to connect audio mixer, power amplifier or audio interface like this, Behringer UMC Euphoria 404 HD to the jack XLR. Nah, seperti ini. Jadi bisa gunakan sound card seperti ini, bisa gunakan mixer audio ataupun langsung power amplifier ataupun speaker aktif seperti itu. Kalau kita mau menggunakan mic ini langsung untuk merekam suara ke komputer ataupun ke perangkat smartphone, itu bisa gunakan kabel USB seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ini mic multifungsi, bisa USB dan bisa juga analog, ya. Analog itu menggunakan SLR, USB itu bisa secara digital. Dynamic microphone with cardioid pickup pattern, perfect for capturing vocal while rejecting ambient sound around the mic. Jadi mikrofon ini menggunakan pola penangkapan suara dengan polar cardioid, yaitu di bagian depan saja, ya di bagian depan saja untuk menangkap vokal. Jadi kalau vokal yang ada di sekitarnya ini itu bisa di reject. Jadi kalau kita ngomong hanya dari sini yang suaranya itu sensitifnya bagus, ya pas di depan mikrofon. Jadi kalau di kiri kanannya ini atau di belakang itu suaranya akan lebih kecil ataupun bahkan bisa di reject. Simply connect to the XLR output to mixer, recording or PA system, power amplifier system, or via USB directly to a computer. No drivers or installation necessary. Jadi mikrofon ini bisa langsung kita colok seperti yang saya jelaskan tadi ke mixer, audio interface, power amplifier, dan juga bisa menggunakan port USB langsung ke komputer ataupun ke smartphone tanpa melakukan instalasi driver dan software-software yang lainnya. And then built-in headphone monitoring. This is a port for headphone monitoring. Use the headphone output with level control to monitor your performance with zero latency. Jadi di sini kita bisa gunakan headphone untuk memonitor suara kita, dan di sini ada level untuk audionya, ya, volume up, volume down for the audio, volume up and volume down to monitor performan kita ataupun suara yang keluar dari mikrofon ini with zero latency. So tanpa delay sama sekali, ya, tanpa delay. Jadi apa yang kita ucapkan langsung terdengar di headphone kita tanpa ada delay. Kemudian aksesoris yang termasuk di dalam ini, kebetulan paket yang saya beli ini ada ini tadi, ya, ada tripod stand. Ini tripod stand, ya, ini tripod stand. This content include the packet stand, microphone clip, popping filter, and then XLR cable. And the latest one is a USB cable. Oke, saya lupa, ya. Saya mohon maaf jikalau bahasa Inggris saya campur dalam video ini, ya, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya buruk ataupun grammarnya salah, saya mohon maaf, ya. First, I'm sorry about my bad English, cause I just want to try to speak in English in this video, especially for my subscriber from out of Indonesia. Thank you my all subscriber from out
of Indonesia dan di Indonesia khususnya. Jadi mohon maaf kalau bahasa Inggris saya campur-campur dan mungkin ada yang salah grammarnya. Saya hanya ingin mencoba, I just want to try. Semoga teman-teman yang di luar Indonesia itu bisa mengerti sedikit banyaknya seperti itu. I want to tell about the feature of the dynamic microphone Samson Q2U. First, dynamic microphone with USB digital output and standard XLR analog output. And then full range linear frequency response for accurate sound reproduction. Unidirectional pickup pattern pick up the sound in front of the microphone and minimize ambient and background noise. Compatible with most any Mac or PC recording software. Onboard headphone amplifier with level control for zero latency. Monitoring plus you can use the output to connect active studio monitor. Computer control analog input gain make it easy to set the proper level and get a clean signal with this button. Desktop tripod stand, tripod extension, mic clip, foam windscreen, 10-inch USB cable and 10-inch XLR cable are included to easily set up to the microphone right out of the box. Oke, jadi itu fiturnya pada mikrofon ini ya. Sekali lagi kalau bahasa Inggrisnya belepotan saya mohon maaf. Ya, saya hanya mencoba agar subscriber di luar Indonesia, karena kemarin ada request ya. Ada subscriber yang request gunakan bahasa Inggris atau dia suruh bikin caption dalam bahasa Inggris. Bikin caption itu ternyata tak mudah dan juga tak sebentar ya. Jadi saya coba untuk campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami video ini. Oke, sekarang kita akan memahami dulu bagian-bagian dari mikrofon ini. So now we want to talk about piece of the microphone, part of the microphone. Okay, first windscreen, dual stage grill protects and capsule and help reduce wind noise and pee popping like Piper, blues like this. And then this is part 1 and part 2. Here part 2, capsule, internally shock mount dynamic microphone element with cardioid pickup pattern. And 3, this LED, the dual color power clip LED lights green to indicate power and flashes red when the input mic is overload or clipping. Jadi LED ini mengindikasikan kalau misalkan kita gunakan USB colok ke laptop ataupun colok ke komputer, the LED light is green and red flash, dan apabila dia berkedip-kedip berwarna merah berarti mic ini menerima signal yang over ataupun clipping dalam istilah audionya. Jadi sinyalnya itu kalau kita dengarkan suaranya akan pecah ya, peak seperti itu. And for this on off switch used to turn microphone USB and XLR output or on off. Jadi ini tombol nyala dan matikan untuk menyala ataupun mematikan mikrofon ini. And 5 this output level control, up and down button control the headphone output volume. Jadi kita bisa memonitor dengan menggunakan headphone dan bisa mengatur volumenya di sini, mengurangi ataupun menambahkan. 6 this port XLR connector, standard male XLR connector with analog output for connecting to a standard microphone preamp. Jadi ini bisa kita koneksikan menggunakan kabel XLR tadi ya ke audio interface seperti ini atau sering dikenal dengan sound card. Nah, kesini temannya ya. Nah, seperti ini, atau juga bisa ke power amplifier seperti speaker merek Huper yang kita bisa langsung colok, langsung bisa karaoke ataupun bisa ngeluarin suara, atau juga bisa menggunakan audio mixer untuk memproses suara. And 7, this 7. Okay, this port USB mini B size USB connector for interfacing with your PC or Mac OS computer. So you can directly connect the microphone to the computer, even it's Mac OS or Windows or Linux, and then I think so. And 8, this is this port. Okay, this port
Nah, headphone output 3.5 mm stereo jack for connecting headphones or studio monitor. The headphone output provide a mix of the direct signal from the microphone and the audio playback from the computer. So we can monitor the audio from the microphone and audio playback from the computer to the headphone jack. Oke, itu saja bagian dari mic ini ya. Ya, mudah-mudahan mengerti campuran bahasanya. Oke. Oke, next saya akan tunjukkan beberapa contoh setup ya. Misalkan kita gunakan mikrofon ini untuk digunakan di USB interface ataupun sound card interface seperti ini. Jadi kita gunakan kabel XLR. I want to show you how to use the microphone with XLR cable and use the sound card interface or audio interface. Okay, and then you can connect to the XLR port to the audio interface, dan kamu bisa konekkan soket satunya lagi di audio interface seperti ini. Lalu nanti audio interface ini akan koneksi ke komputer melalui port USB juga ya. Nah, seperti itu. Jadi ini audionya analog seperti ini, cuman diproses digital oleh audio interface ini, baru masuk connect or directly connected to the computer seperti itu. Jadi kita bisa rekam suaranya dengan DAW or digital audio workstation seperti itu. Nah, ini setup yang pertama. Setup berikutnya lagi, ini kalau kita mau merecord ya. If you want to record the audio. Oke, jika kita mau menggunakannya sebagai live sound, if we want to use the microphone as a live sound, ini bisa koneksi ke power amplifier ataupun audio mixer, ya mixer yang ada level audionya itu, dan kita bisa langsung bernyanyi ataupun mengeluarkan suara di sini live seperti itu ya. Kalau misalkan sedang di panggung ya, tanpa harus merecord. Tapi kalau kita mau butuh merecord, kita harus gunakan interface seperti ini. Kalau kita gunakan mixer misalkan seperti itu. And then kalau misalkan kita ingin menggunakan mikrofon ini tanpa embel-embel yang lain, artinya kita langsung menggunakan internal sound card yang ada di dalamnya, kita bisa gunakan kabel USB ini. Kabel USB tipe B tadi. This is type B USB cable. And then connect the microphone directly to the computer or Mac. Like this. Jadi seperti itu kita bisa langsung mendengarkan suara mikrofon ini. Kita bisa langsung record ke komputer ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini saya tunjukin. Jadi ini mikrofonnya, ini kabel langsung masuk ke komputer dan akan diproses oleh DAW. So this microphone connect directly to computer to use digital audio workstation software on your computer or Mac. Okay, all my subscriber and my friends, I want to show you how to use microphone directly connect to computer with USB data cable, USB Type B. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara menyalakan mikrofon ini di komputer. Ini kita colokin langsung ke port USB seperti ini, dan kita lihat indikator USB di sini. And then we see the USB LED lights indicator. Okay, I just connect to the laptop, and the USB green light is on. It means the microphone connect directly to the computer with the USB cable. Jadi lampu LED di sini menyala berwarna hijau. Itu menandakan mic ini sedang terkoneksi ke komputer seperti ini. Lalu pada komputer kita akan melakukan konfigurasi ataupun settingan di bagian sound ya, di bagian sound. Itu kita bisa menggantinya dengan default inputnya itu mikrofon Samson ini, dan default outputnya juga mikrofon Samson ini. Saya akan coba zooming dari sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat the output device ya, the output device. We can select the Samson Q2U microphone. This is in the Mac OS operating system. You can do the same thing with the Microsoft Windows operating system. Kemudian berikutnya lagi di inputnya, di sini ada mikrofonnya juga, kita bisa pilih banyak di sini ya, internal network. Tapi di sini kita sudah terdeteksi Samson Q2U microphone. Dan di sini sudah ada level indikatornya. Coba saya ketok di sini ya. Nah, seperti itu. Coba saya angkat mic-nya karena saya ada di belakang kamera ya. 1 2 3 tes 1 2
3. Oke. Oh sorry, ininya masih dalam keadaan mati. This is a turn off. I want to turn on. Oke. This is clip peak. Jadi kalau lampunya merah berkedip-kedip itu artinya peak, suara yang masuk itu terlalu besar, yaitu peak artinya tidak bagus. Jadi usahakan suaranya tetap hijau, ataupun maksud saya lampunya tetap hijau. Ya, if the red LED is on, it mean microphone signal input of sound is peak or too loud. Oke. Kita lihat di sini sekarang indikatornya. Saya ambil mikrofonnya di belakang kamera ya. 1 2 cek. 1 2 3. 1 2 1 2 1 2. Oke, di situ sudah terdeteksi. Nah, lalu yang kita nanti adalah bagaimana kualitas mikrofon ini untuk rekaman di komputer kita menggunakan DAW, Digital Audio Workstation. Oke, di sini saya akan coba menggunakan DAW Logic Pro ya kalau di Mac. Kalau di Windows itu banyak, ada yang seperti Studio ya, Studio One, ada juga seperti yang punya Behringer juga punya, atau ada juga yang beberapa software seperti dari Adobe ya, Adobe Audition ya kalau untuk audionya seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk merekam baru suaranya seperti apa. Nah, di sini kita buat baru, kita rekam audio. Nah, sekarang audio yang teman-teman dengarkan itu masih berasal dari mikrofon clip-on saya di handphone ini. Nanti saya akan gabungkan audio yang ada di mikrofon ini. Kita akan coba untuk rekam dulu ya. Di sini kita harus memilih audio. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini kita pilih file, kemudian di sini ada preference audio. Ini berbeda DAW ataupun berbeda software, itu berbeda settingan ya. Coba saya zoom kembali. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa memilih konfigurasi audionya. Nah, untuk di sini audionya ada di sistem setting. Artinya kalau kita pilih sistem setting ini, kita pilih di audionya ini apa, maka dia otomatis akan ngikut. Tapi untuk lebih pastinya di sini kita rubah langsung. Di sini kita pilih Samsung Q2U microphone ya untuk device-nya. Kemudian input device-nya juga itu sama, output device-nya juga sama. Nah, setelah kita setting, kita klik apply. Nah, ini berbeda DAW beda ya. So different digital audio workstation, different setting. But I think same setting, hanya saja position of setting itu berbeda-beda posisinya di softwarenya, itu tergantung dari softwarenya. Nah, sekarang di sini kita akan coba melakukan rekaman audionya. Nah, oke. Setelah kita setting tadi untuk interface-nya, di sini sekarang sudah ada bar signal. Jadi kalau kita tokok di sini, nah bar signalnya sudah naik ya, baik yang di sini ataupun di sini. Itu kita sudah bisa mulai merecord. Ini saya contohkan. Ini saya klik record. Di sini kita tokok seperti ini, dia mulai record ya. 1 2 3, cek 1 2. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil record dengan Samsung Q2U. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Namun suara yang teman-teman dengar saat ini masih menggunakan mic lavalier clip-on dari handphone saya. Nah, sekarang baru saya akan rekam untuk audionya, saya combine nanti untuk mendengarkan kualitas audio dari mikrofon ini. Oke, saya akan coba ya. Oke, sekarang ini saya akan pindah mikrofon menggunakan mikrofon Samsung Q2U ini. Bagaimana kualitas suaranya? Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Ini adalah video review dari mikrofon Dynamic Samsung Q2U Recording and Podcasting Pack. Jadi ini adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon Samsung Q2U dengan menggunakan Digital Audio Workstation Logic Pro X pada sistem operasi macOS. Jadi inilah tampilan suaranya. Nah, ini kalau jaraknya agak sedikit jauh ya, sekitar 1 jengkal dari mulut saya seperti ini. Ini kemudian mendekat lagi setengah jengkal dari mulut, dan ini dekat dengan mulut lagi. Nah, seperti ini hasil dari suaranya. Dan ini kalau saya terlalu dekat, artinya peak indikatornya nyala. Seperti ini kalau peak indikator nyala, mungkin akan pecah suaranya. Dan ini adalah posisi normal. So, ini adalah audio yang direkam berdasarkan menggunakan Samsung Q2U versi USB ya, mode USB. This is sound you hear is from the Samsung Audio Q2U directly to computer with the USB
Cable. Oke teman-teman, itulah tadi hasil dari testing mikrofon Samson Q2U ini menggunakan digital audio workstation ataupun software recording di laptop ataupun Mac. So my friend, itulah tadi hasilnya ya. Jadi mudah-mudahan review ini bermanfaat buat teman-teman. Saya sangat rekomendasikan mikrofon ini khususnya di masa pandemi ini. Kalau kita suka live meeting, baik itu menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Classroom atau maksud saya Google Meet, Webex dan lain sebagainya, platform lainnya sebagai audio untuk mikrofon kita. Jadi suara kita tuh lebih jelas tuh didengar oleh rekan-rekan. Kemudian dulu mikrofon ini juga support untuk dijadikan podcast. Kalau yang hobi podcast seperti ini sudah ada di atas meja. Nah, ala-ala podcast seperti itu. Kemudian juga kita bisa live sound, bernyanyi langsung, karaoke ataupun kita di panggung bisa langsung connect ke XLR cable. Atau juga kita mau merekam suara gitar ya, jadi kita bisa gunakan gitar di depan mikrofon ini langsung untuk merekam hasilnya melalui handphone langsung yang support OTG seperti Android yang bisa OTG ataupun mungkin iPhone ya. iPhone saya kurang tahu ya, dia pakai OTG atau pakai Lightning cable ya. Kemudian juga suara gitar kita langsung bisa proses di DAW dan bisa kita masukkan beberapa efek. Nah, kira-kira seperti itu. Sangat rekomendasi mikrofon ini. Saya sudah pakai mikrofon ini lumayan lama dan hasilnya belum mengecewakan ya. Gain dari suaranya itu cukup bagus. Oke, itu saja review kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penggunaan review ini, karena review video ini diambil secara sendiri tanpa adanya bantuan asisten. So mungkin kalau ada tripod saya goyang-goyang karena kesenggol, ataupun mungkin bahasa Inggris saya belepotan ya. Sekali lagi, saya hanya ingin mencoba agar subscriber yang berada di luar Indonesia itu bisa mengerti ya. I just want to try to speak in English with English ya. Mungkin my English is bad, but I just want to try agar all my subscriber bisa mengerti apa yang saya bicarakan tanpa saya harus bikin caption ya, karena ada yang request bikin caption dalam bahasa Inggris ataupun subtitle in English. Jadi kadang-kadang bikin subtitle itu nggak bisa cepat ya, agak sedikit lama. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Itu saja dari saya, 786 Komputer Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selalu.